Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM, Read Only Memory, dan data RAM, Random Access Memory, dalam memori yang sama dengan pengendali pusat, I atau O, dan memori yang terintegrasinya. Sejarah arsitektur Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada pertengahan 1940-an. John von Neumann adalah seorang ilmuwan perintis komputer yang lahir pada tahun 1903. Ia menciptakan struktur komputasi ini yang merupakan dasar pembentuk arsitektur komputasi saat ini. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Struktur komputasi von Neumann juga memiliki mekanisme output dan input, kontrol pusat, tempat untuk aritmatika pusat, dan penyimpanan eksternal. Perkembangan arsitektur Neumann. Yang pertama, perkembangan arsitektur von Neumann terdiri dari beberapa faktor, termasuk pengembangan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan perkembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Yang kedua, perubahan pada kebutuhan pengguna. Perubahan pada kebutuhan pengguna mengarah kepada perkembangan arsitektur komputasi yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengembangan konsep baru. Pengembangan konsep baru seperti arsitektur Harvard yang lebih efisien dan lebih mudah untuk diterapkan dalam arsitektur komputer. Yang keempat, inovasi dalam pengembangan hardware dan software. Inovasi dalam pengembangan hardware dan software memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Yang pertama, kelebihannya yaitu fleksibilitas pengamatan program dan data. Program dan data dapat diletakkan dalam memori yang sama yang memungkinkan lebih mudah dalam pengalamatan dan akses. Yang kedua, kekurangannya, bus tunggal. Instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial, tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang memiliki fisik penyimpanan terpisah untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I, komputer berbasis relay yang menggunakan pita dan counter elektromekanis untuk penyimpanan data. Dalam arsitektur Harvard, instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Cara kerja Harvard. Yang pertama, instruksi dan data dijadikan fisik terpisah dalam memori. Prosesor mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus terpisah. Lalu alamat instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Prosesor mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi, menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data, menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Keuntungan utama dari arsitektur Harvard adalah akses arsitektur simultan lebih dari satu memori sistem yang dikurangi oleh prosesor. Kesimpulannya, kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada dalam ROM, sedangkan Harvard tidak memungkinkan untuk mendapatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.